Halo adik-adik di rumah. Shalom. Shalom. Shalom, kok nggak ada suaranya? Shalom. Ayo yang banter. Ya, ketemu lagi di ibadah sekolah minggu GKJ Boyolali ya. Bertemu lagi dengan kita, Mbak Risma dan Mbak Fani di ibadah online ini. Gimana kabarnya adik-adik semua? Pasti sehat kan? Sudah siap pastinya untuk mengikuti sekolah minggu ini. Ini Mbak Risma ditemani oleh Mbak Fani. Dan sebelum kita memulai ibadah pagi ini, yuk kita berdoa adik-adik, sikap berdoa ya. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih karena pagi ini Engkau telah kumpulkan kami di rumah masing-masing untuk bersekolah minggu bersama. Tolong dan sertai kami Tuhan dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan karena Engkau sungguh baik. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita di sini pasti kan punya keluarga, saudara, dan teman. Ayo, pasti sayang kan sama saudara, teman, dan keluarganya? Pastilah. Sama adik-adik, Tuhan juga sayang sama kita semua, sama adik-adik, sama teman-teman, sama keluarga, dan sama saudara. Nah, Tuhan sayang, yuk kita bersama-sama nyanyi sayang-sayang disayang. Mari kita semuanya berdiri, semangat memuji Tuhan. Sambil tepuk tangan ya. Sayang-sayang disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang-sayang disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, glory, haleluya. Haleluya. Glory, glory, puji Tuhan. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, puji. Kita ulang dari awal ya adik-adik. Sayang-sayang disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang-sayang disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, glory. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, puji Tuhan. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, puji Tuhan. Nah, kita kan sudah disayang dan dikasih Tuhan adik-adik. Sekarang kita akan mengucapkan hukum kasih seperti yang Tuhan sudah ajarkan kepada kita. Mari yuk kita sama-sama berdiri dengan sikap sempurna. Kita akan hukum kasih kita akan kita gerakan juga dengan kita akan ucapkan dengan menggunakan gerakan. Yuk adik-adik kita sama-sama. 1, 2, 3. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya adik-adik, kalau kita menaati perintah Tuhan, pasti kita akan diberkati oleh Tuhan. Betul tidak? Betul ya? Karena kita sudah diberkati Tuhan, maka Mbak Risma ajak adik-adik semua untuk masih tetap berdiri. Kita akan memujikan nama Tuhan, aku diberkati. Masih semangat ya memuji Tuhan? Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Mulai dari bangun pagi, siang berganti malam, aku diberkati. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudi, semua diberkati Tuhan.
lagi. Berkati sepanjang hidupku diberkati. Mulai dari bangun pagi, siang berganti malam aku diberkati. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, oh-oh, pemudanya, pemudinya, semuanya diberkati Tuhan. Semua diberkati oleh Tuhan. Sekarang boleh duduk kembali. Kita akan mendengarkan firman Tuhan ya adik-adik. Yuk kita dengarkan firman Tuhan bersama. Selamat pagi adik-adik. Apa kabar semuanya? Puji Tuhan, luar biasa. Karena kita memiliki Allah yang luar biasa. Adik-adik, sebelum kita melanjutkan untuk mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Adik-adik silahkan duduk ya adik-adik. Silahkan duduk, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami mau merenungkan firman Tuhan. Kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tolong kami supaya kami mengerti kehendak Tuhan dan menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, hari ini kita akan melanjutkan cerita tentang perjalanan bangsa Israel menuju tanah Kanaan. Nah, tema kita hari ini, berkat Tuhan tak terperi. Berkat Tuhan tak terhingga, tak terbatas adik-adik. Nah, adik-adik masih ingat perjalanan orang Israel keluar dari tanah Mesir yang dipimpin oleh Musa? Ketika mereka rombongan itu berjalan, ternyata mereka sampai di tepi Laut Teberau. Adik-adik masih ingat apa yang terjadi di sana? Tuhan berbuat yang luar biasa. Melalui Musa, Tuhan membelah Laut Teberau sehingga bangsa Israel bisa menyeberang dengan selamat. Nah adik-adik, setelah Musa meninggal, ingat tidak sekolah minggu kemarin, berapa umur Musa ketika meninggal adik-adik? Ayo, siapa masih ingat? Betul, 120 tahun. Musa meninggal ketika berumur 120 tahun, maka Tuhan memilih Yosua untuk menggantikan Musa memimpin orang Israel menuju tanah Kanaan. Karena adik-adik mereka belum sampai ke tanah tujuan. Nah adik-adik, kali ini mereka harus menyeberang lagi adik-adik. Tapi tidak menyeberang laut. Kali ini mereka sampai di tepi sungai adik-adik. Sungai yang cukup luas dan dalam. Adik-adik tahu enggak nama sungainya apa? Yang jelas mesti bukan Sungai Bengawan Solo ya adik-adik ya. Juga bukan Sungai Mahakam. Nah, sungai apa adik-adik? Siapa tahu? Adik-adik, ternyata adik-adik ada yang tahu betul. Namanya Sungai Yordan. Nah, adik-adik, apa yang akan terjadi di Sungai Yordan ya? Nah, mari kita mendengarkan adik-adik ya. Sungai Yordan adalah sungai yang luas. Kalau airnya pas naik bisa sampai 3 meter adik-adik. Sehingga pada saat itu Sungai Yordan sulit diseberangi. Apalagi nggak ada perahu adik-adik. Kalaupun ada perahu, nah mungkin perahunya akan tenggelam. Karena orang Israel banyak sekali adik-adik. Kalau satu perahu cukup 20 orang, ada berapa kali nanti pulang pergi adik-adik ya. Nah adik-adik, tetapi adik-adik kita orang Israel memiliki Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang menyertai orang Israel keluar dari tanah Mesir. Tuhan juga yang akan menyertai dan akan menolong orang Israel. Adik-adik, Yosua juga sempat bingung loh adik-adik. Bahkan mereka adik-adik
sempat bermalam 3 hari di tepi sungai Yordan. Nah, adik-adik, tetapi Tuhan menolong. Nah, apakah wujud pertolongan Tuhan? Mari kita buka Alkitab kita. Kita baca dari Yosua pasal 3. Adik-adik, ayo Alkitabnya diambil dulu. Diambil ya Alkitabnya adik-adik ya. Nah, kita lihat Yosua pasal 3. Adik-adik, ayatnya ayat 7 sampai ayat 17. Dicari dulu, dibuka dulu adik-adik. Sudah ketemu belum? Oke, kalau sudah ketemu, Yosua pasal 3 ayat 7 sampai 17, Bu Wiwi akan membacakan untuk kita semua ayat 13 sampai ayat 17. Nah, adik-adik menyimak ya adik-adik ya. Nanti dibaca sendiri ayat 7 sampai ayat 12. Yosua pasal 3 ayat 13 sampai ayat 17. Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan, Tuhan semesta bumi, berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkut tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu, sungai Yordan itu sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai, maka berhentilah air mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke Laut Araba itu, yakni Laut Asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentang Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering di tengah-tengah sungai Yordan. Sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering. Sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Amin. Adik-adik, ini yang terjadi di tepi sungai Yordan. Adik-adik, tabut perjanjian. Nah, adik-adik, perhatikan ini ya. Tabut perjanjian itu merupakan lambang kehadiran Tuhan di tengah-tengah bangsa Israel di sepanjang perjalanan mereka keluar dari Mesir menuju Kanaan. Nah, ketika para imam pengangkat tabut mencelupkan kakinya ke dalam air, gambar kedua, di tepi sungai Yordan, adik-adik, maka terjadilah sesuatu yang luar biasa, adik-adik. Terjadi mukjizat, adik-adik. Nah, adik-adik, sungai Yordan yang dari hulu berhenti, sebab adik-adik ya. Nah, melonjak menjadi bendungan, adik-adik. Ini sungai Yordan melonjak menjadi bendungan. Jauh sekali sampai ke Adam, dekat Sartan, adik-adik ya. Nah, kemudian yang dari hilir juga berhenti. Yang turun ke Laut Asin, adik-adik. Sehingga ada tempat yang cukup luas, cukup panjang, tidak ada airnya, tanah yang kering. Bangsa Israel kemudian bisa berjalan menyeberangi sungai Yordan di tempat yang kering, adik-adik. Nah, adik-adik, orang Israel menikmati pertolongan Tuhan karena mereka taat, adik-adik. Taat pada Tuhan, taat pada pimpinan Tuhan. Apa yang terjadi, adik-adik, kalau mereka nggak taat? Coba, kalau para imam begitu sampai ke sungai Yordan, terus menyeberang dulu, adik-adik. Nah, airnya yang tadi menjadi bendungan, balik lagi, adik-adik. Sehingga orang Israel nggak bisa menyeberang. Ini salah satu ketaatan, adik-adik. Dan orang Israel juga taat. Taat mengikuti pimpinan Tuhan. Mengikuti tabut perjanjian.
perjanjian adik-adik. Jadi adik-adik, tabut perjanjian jalan terlebih dahulu, kira-kira 900 meter, baru orang Israel di belakangnya. Nah, jadi adik-adik, orang Israel menikmati pertolongan Tuhan karena mereka taat. Nah, adik-adik, ini ada film kartun tentang Yosua memimpin orang Israel menyeberangi sungai Yordan. Dari YouTube adik-adik ya. Nah, adik-adik silahkan kita lihat dulu. Ini adalah Yosua. Yosua adalah pemimpin bangsa Israel yang Tuhan pakai untuk membawa umatnya bangsa Israel ke tanah perjanjian. Yosua mempersiapkan bangsa Israel untuk menyeberangi sungai Yordan, yang saat itu menjadi satu-satunya batas pemisah antara kemah bangsa Israel dengan tanah Kanaan. Sesuai dengan perintah Allah, bangsa Israel berkemah dekat sungai Yordan selama 3 hari untuk menunggu. Masalahnya, selama musim menuai, sungai Yordan itu sebak sampai meluap airnya. Jadi tidak mungkin bangsa Israel menyeberang. Lalu, Tuhan juga memerintahkan untuk para imam pengangkat tabut Tuhan untuk membawa tabut itu menyeberangi sungai Yordan dan berjalan di depan bangsa Israel. Lalu, Tuhan menyuruh Yosua untuk menyuruh para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai yang deras itu. Lalu, setelah pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air, maka berhentilah air itu mengalir. Menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering di tengah-tengah sungai Yordan. Sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Lalu Yosua memilih dari bangsa Israel 12 orang, seorang dari tiap-tiap suku, dan memerintahkan pada mereka untuk mengangkat 12 batu dari sini, dari tengah-tengah sungai Yordan. Setelah batu itu dibawa menyeberang, Yosua menegakkan 12 batu itu di Gilgal. Arti dari ke-12 batu itu adalah Israel telah menyeberangi sungai Yordan ini di tanah yang kering. Sebab Tuhan Allah kita telah mengeringkan di depan kita air sungai Yordan, sampai kita dapat menyeberang seperti yang telah Tuhan lakukan dengan laut Teberau. Oke, bagaimana adik-adik? Film kartunnya bagus kan adik-adik ya? Nah, jadi bagaimana Yosua memimpin orang Israel menyeberang sungai Yordan. Bagaimana Tuhan memberkati orang Israel dengan membuat sungai Yordan menjadi bendungan adik-adik. Nah adik-adik, Tuhan senantiasa beserta dengan bangsa Israel. Ketika bangsa Israel bersedia mengikuti tuntunan Tuhan adik-adik. Seperti ketika mereka mengikuti tabut perjanjian. Pada waktu itu tabut perjanjian merupakan lambang kehadiran Tuhan. Nah adik-adik, dari dahulu sampai sekarang bangsa Israel tidak pernah berjalan sendirian. Tuhan tidak pernah meninggalkan bangsa Israel. Kebaikan dan berkat Tuhan tidak terperi adik-adik. Tidak terbatas, tidak terhingga adik-adik. Siapa adik-adik yang bisa membayangkan kalau sungai Yordan akan menjadi bendungan? Adik-adik, kalau bukan Tuhan semesta alam, kalau bukan Tuhan semesta bumi yang membuat sungai Yordan sebak di sebelah hulu dan hilir adik-adik. Nah adik-adik, kalau pada waktu itu kehadiran Tuhan dilambangkan dengan tabut perjanjian, bagaimana dengan kita sekarang adik-adik? Apakah saat ini Tuhan juga menyertai kita? Betul, Tuhan menyertai kita adik-adik ya. Dalam kehidupan kita sekarang ini, penyertaan Tuhan dinyatakan dengan Tuhan Allah memberikan penolong adik-adik.
Siapa adik-adik penolong itu? Yaitu Roh kebenaran, Roh Kudus menyertai kita selama-lamanya adik-adik. Adik-adik bisa lihat nanti di Yohanes 14 ayat 16. Nah adik-adik, ada banyak berkat dan pertolongan Tuhan yang menjadi tanda bahwa Tuhan hadir secara nyata di tengah-tengah kehidupan kita adik-adik. Kita harus menyadari bahwa berkat-berkat yang kita rasakan dalam kehidupan kita, baik susah maupun senang, itu semua berasal dari siapa adik-adik? Dari Tuhan. Ketika kita sakit, Tuhan izinkan kita sakit, Tuhan memberikan kesembuhan. Tapi kita juga harus taat adik-adik, harus beristirahat, harus minum obat. Apalagi adik-adik saat ini sedang pandemi COVID-19. Kita harus menjaga tetap sehat adik-adik. Kita harus menjaga dengan apa? Sering cuci tangan, pakai sabun, pakai masker kalau beraktivitas di luar rumah, dan juga menjaga jarak. Nah adik-adik, kalau kita perhatikan ketika kita bangun pagi hari adik-adik, kita bisa menghirup udara segar. Itu juga adalah salah satu berkat Tuhan yang tidak terbatas adik-adik. Coba adik-adik, kita nggak perlu loh beli oksigen untuk bisa bernafas. Kalau kita di rumah sakit, ada orang yang sesak nafas harus pakai oksigen, itu biayanya berapa adik-adik? Kita bebas adik-adik ya menghirup udara segar, menghirup oksigen untuk bernafas. Jadi adik-adik, itu salah satu berkat Tuhan yang tidak terperi adik-adik. Masih banyak berkat-berkat Tuhan dalam hidup kita adik-adik. Nah adik-adik nanti aktivitasnya, adik-adik menulis berkat-berkat Tuhan. Ya adik-adik. Nah karena kita semua sudah diberkati Tuhan, maka adik-adik mari kita menjadikan hidup kita menjadi berkat juga untuk orang lain, untuk sesama kita adik-adik. Nah adik-adik, karena sekarang ini aktivitas banyak di rumah adik-adik, maka yang pertama hidup kita menjadi berkat untuk siapa adik-adik? Untuk keluarga di rumah kita masing-masing, untuk orang tua kita adik-adik. Nah salah satunya apa adik-adik? Siapa yang suka bermain? Punya mainan banyak tuh ya adik-adik di rumah. Kalau habis bermain, mainannya ditinggal gitu aja apa diberesi adik-adik? Siapa yang kalau habis bermain ditinggal, nggak diberesi? Oh puji Tuhan nggak ada. Bagus adik-adik, semua habis bermain mainannya diberesi. Itu salah satu menjadi berkat bagi orang tua. Orang tua nggak usah repot-repot memberesi. Bagus. Ada lagi adik-adik, bagaimana kita bisa menjadi berkat? Nah, bangun tidur, adik-adik membereskan tempat tidur enggak? Selimutan enggak? Kalau selimutan dilipet enggak selimutnya habis bangun? Nah, masih ada yang belum bisa melipat selimut? Kalau masih belum bisa melipat selimut, karena selimutnya besar, nanti minta tolong ya. Tapi adik-adik harus menjadi berkat. Nah adik-adik, ini hanya 2 contoh adik-adik, masih banyak contoh yang lain. Jadi adik-adik, Tuhan memberkati kita dan kita harus menjadi berkat. Mengapa Tuhan memberkati kita? Salah satunya karena kita taat kepada pimpinan Tuhan, taat kepada perintah-perintah Tuhan. Oke adik-adik, sampai di sini cerita firman Tuhan hari ini. Mari kita semua menjadi berkat adik-adik. Nah sekarang kita akan melakukan aktivitas adik-adik. Nah adik-adik, aktivitasnya untuk adik-adik yang masih PAUD, bisa aktivitasnya kita menghafalkan ayat adik-adik. Semua juga harus menghafalkan ayat ya. Ini ayat hafalannya dari Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Nanti adik-adik yang masih kecil, di kelas 2 ke bawah, adik-adik aktivitasnya menghafalkan ayat ya. Bisa dibentuk lagu. Lagunya bisa begini. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Nah adik-adik itu salah satu. Nanti adik-adik
menghafalkan ayat, bisa dihafalkan langsung, bisa dengan lagu, nanti direkam adik-adik ya, dikirimkan sebagai aktivitas. Nah kemudian adik-adik yang kelas besar, kelas 3 ke atas, aktivitasnya nanti adik-adik membuat tabut perjanjian ini digambar, nggak harus begini bentuknya ya, adik-adik bisa kreasi sendiri, terus ditulis adik-adik di kotak-kotak ini adik-adik, ditulis apa adik-adik itu? Ditulis berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada adik-adik. Berkatnya apa saja ditulis. Bisa tidak harus 8, bisa nulis berkat 3 juga boleh, 4, 5 banyak juga bagus. Itu adik-adik ya, jadi aktivitasnya adik-adik yang kelas kecil nanti menghafalkan ayat hafalannya ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Kemudian yang kelas besar nanti membuat gambar, menulis di sini berkat-berkat Tuhan, kemudian diwarnai yang bagus. Oke adik-adik, kalau saya kertas gambarnya habis. Nah kalau kertas gambarnya habis ya enggak apa-apa, nanti aktivitasnya menghafalkan ayat. Adik-adik, begitu adik-adik ya. Tapi semua nanti kita melakukan aktivitas. Oke adik-adik, sampai di sini sekolah minggu kita hari ini. Jangan lupa melakukan aktivitas, jangan lupa kita menjadi berkat bagi sesama kita, bagi keluarga, bagi teman-teman kita. Terima kasih adik-adik. Tuhan memberkati. Adik-adik, gimana tadi? Bu Wiwi sudah firman ya. Tadi firmannya tentang apa? Hayo, pada dengerin gak? Ya, firmannya tentang berkat Tuhan yang Yosua memimpin orang Israel menyeberangi sungai Yordan menuju tanah Kanaan. Nah adik-adik, berkat Tuhan yang memimpin Yosua dan orang Israel sampai ke Kanaan. Adik-adik, sekarang kita akan berdoa Bapa kami ya, yang akan dipimpin oleh Mbak Fani. Ayo semua mari kita lipat tangan, tutup mata dan mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Adik-adik semua masih tetap semangat kan untuk mengikuti sekolah minggu ini? Nah, sekarang kita akan mengucapkan iman rasuli adik-adik. Kita akan menyanyikan lagu pujian yaitu Aku Percaya. Yuk kita berdiri dan sikap sempurna kita akan nyanyikan Aku Percaya. Berdiri ya. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita gerak. Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, dari kubur bangkitan menang, naik ke surga dalam gerak. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang besar, ku jadi suci di dalamnya. Terima kasih adik-adik. Oke, sekarang tiba saatnya kita di penghujung acara sekolah minggu pada pagi ini. Kita akan berdoa penutup. Kita akan dipimpin oleh Mbak Fani. Mari adik-adik kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih sudah memberkati kami dalam sekolah minggu hari ini. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami setia dan taat pada perintah-perintah Tuhan. Kami akan melanjutkan aktivitas kami, Tuhan yang memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Sebelum kita tutup, kita akan menyanyikan satu lagu lagi adik-adik, yaitu apa Mbak Fani? Happy ya ya ya. Ya, kita akan menyanyikan lagu Happy Ya Ya Ya. Sambil tepuk tangan ya. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian cintaku. Ulangi lagi, happy ya ya ya. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian cintaku semakin mendalam. Terima kasih adik-adik. Ibadah sudah selesai. Sekolah minggu kita akan berjumpa lagi minggu depan. Dadah. Jangan bolos sekolah minggu ya. Dadah.